2011-2012, Sarjana Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2004-2006. Profesi saya ini sebagai Ketua Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran USU, Ketua Perdatin Cabang Sumatera Utara, Sekretaris 1 Pengurus Pusat Perdatin, anggota DPF Kedokteran USU. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kepada Dr. Andrea Muri. Dipersilahkan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Malik Abdillah. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Dok. Baik, terima kasih atas introduksinya. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Ini sudah nampak ya gambarnya, Dr. Malik? Ya, sudah, Dok. Silakan, Dok. Baik. Dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada IDI Wilayah Sumatera Utara, pada Ketua IDI Wilayah, Dr. Ramlan Stompul, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi mengenai substansi cairan pada workshop bantuan hidup dasar IDI Wilayah Sumatera Utara. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bangda Dr. Kodri Fauzi Tanjung yang juga telah memfasilitasi saya untuk sebagai pembicara pada kegiatan hari ini. Saya mendapat bagian mengenai substansi cairan. Tentu kalau kita bicara substansi cairan, kita akan berbicara mengenai terapi cairan. Dan kita pahami bahwa terapi cairan ini merupakan terapi farmakologi ya. Jadi tentu yang harus memberikannya adalah tenaga medis. Dan ada perhitungannya dan juga ada dasar kenapa kita mesti berikan terapi cairan tersebut. Kalau kita mengulang kembali rekan-rekan sekalian, kita pahami fisiologi tubuh. Cairan dalam tubuh itu secara garis besar dibagi dua kompartemen utama, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler sendiri dibagi dua, atas intravaskuler dan interstisial. Kalau kita lihat komposisi presentasinya, ternyata di intraseluler lebih besar, sekitar 40%, dibandingkan yang ekstraseluler yang 20%. Di ekstraseluler sendiri nanti kita akan banyak berbicara mengenai di intravaskuler. Di sini nanti kita akan banyak berbicara dan di sini nanti kita akan banyak melakukan manipulasi. Ya, jadi kalau kita sedikit mengulang, komposisi elektrot itu kan secara umum dibagi ekstra dan intrasel. Tentu nanti berkaitan dengan kalau kita membaca pH itu berdasarkan Stewart approach. Anda bicara akan ada namanya strong ion difference ya, yang ekstrasel dan intrasel. Yang ekstrasel itu ada natrium, klorida, dan karbonat. Sedangkan yang intrasel ada kalium, magnesium, fosfat, dan sulfur. Ini kalau nilai normal, saya pikir kita semua pasti sudah hafal ya. Nilai normal natrium itu berapa, kalium berapa, dan klorida berapa. Tentu ini ada sedikit diversi beberapa laboratorium. Tapi secara garis besar, beginilah gambar nilai normal dari elektrolit yang secara klinis tidak akan menimbulkan gejala klinis pada pasien. Jadi terapi intravena sendiri adalah salah satu intervensi terapeutik yang paling umum dilakukan di UGD terutama, dan merupakan terapi farmakologi yang sudah lama. Manfaat potensial dari terapi cairan pada awal dijelaskan pertama kali oleh Dr. Sohnesi ya pada tahun 1831, yang pertama kali diberikan pada seorang wanita lanjut usia pada kasus kolera itu oleh Dr. Thomas Latta pada tahun 1832, yang setelah pemberian cairan itu menunjukkan respon perbaikan klinis yang sangat bagus. Ini kalau kita bicara mengenai sejarah, kapan sih mulainya populer untuk pemberian terapi cairan intravena dinyatakan sebagai salah satu intervensi terapeutik. Mayoritas penelitian sekarang itu banyak mengenai terapi cairan yang dilakukan pada pasien dengan penyakit kritis. Ya, memang literatur sekarang kita banyak membahas mengenai terapi cairan itu pada kasus-kasus pada pasien penyakit kritis. Jarang kita yang bicara pada kasus-kasus kritis. Ya. Namun sedikit data untuk memandu para klinisi tentang pilihan terapi cairan pada pasien yang tidak kritis. Jadi nanti kalau kita bicara terapi cairan kan secara substansial terbagi dua. Apakah dia sebagai cairan maintenance atau dia sebagai cairan resusitasi.
Kalau kita bicara cairan, tentu pertanyaan pertama, jenis cairan apa yang harus kita berikan? Kalau kita cerita, yang paling pertama kali orang tahu itu adalah normal salin ya, atau NaCl, ditemukan sekitar 150 tahun yang lalu, ya, bersifat hiperosmolar ya terhadap plasma karena dia mempunyai osmolaritas itu 308 miliosmol per liter dibandingkan dengan plasma kita yang 275 sampai dengan 285. NaCl kita diberikan dalam volume besar, hati-hati karena bisa menyebabkan asidosis metabolik hiperkloremik karena kandungan klorida yang tinggi dan kurangnya bikarbonat. Nah, yang kedua ada nama cairan disebut dengan koloid. Koloid itu cairan apa? Nah, biasanya dia dibutuhkan dalam volume yang lebih sedikit, ya. Nah, tapi dia mempunyai efek intravaskuler yang lebih lama, ya, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi edem jaringan dan minimalkan volume yang diberikan. Sekarang ada lagi namanya sekarang ada lagi di jenis kristaloid namanya balance solution. Jadi kalau kita cerita balance, dia seimbang, baik dari komposisi elektrolit, osmolalitasnya, hampir mendekati dengan plasma tubuh. Itu ada namanya cairan Hashman, ada namanya kalau kita tengok di sini namanya Ringer, Fundin, ada namanya Plasmalite. Itu balance solution, salah satu cairan baru di kristaloid yang hampir sama komposisi elektrolit maupun osmolalitasnya dengan plasma tubuh. Nah, ini akan selalu menjadi suatu debatable, ya. Yang pertama pasti, apakah pemberiannya perlu koloid atau kristaloid? Atau kalau koloid dengan koloid yang mana dipilih? Ya. Lalu yang kedua, berapa banyak sih yang mau kita berikan cairan? Yang mana yang lebih bagus? Yang liberal atau yang restriktif? Ya. Ini akan selalu menjadi debatable sampai kapanpun. Karena ini ya, kalau kita bahasakan di kita ada mazhabnya masing-masing. Jadi kalau kita di pasien di intensivis atau kawan-kawan emergensi ada kita kan Western medicine ya. Western ini bagi nih, Anda mau kemana? Kalau kawan-kawan di Eropa tentu agak berbeda. Di kawan-kawan Amerika itu berbeda. Karena kita Western biasanya arah kita ke antara dua itu. Kalau kita tidak ke Amerika ya pasti kita ke arah Inggris atau ke arah Eropa. Jadi ini akan selalu debatable. Apakah koloid lebih bagus atau kristaloid? Kalau koloid sendiri, koloid yang mana? Ya. Kalau misalnya dengan NaCl, dengan balance, yang mana yang paling bagus? Yang kedua, berapa banyak kita berikan cairan? Apakah dengan metode namanya liberal, fluid management, atau restriktif? Ya. Kita mesti sepakati dulu, rekan-rekan sekalian, dari awal bahwa terapi cairan itu merupakan terapi terapeutik, ya. Tentu mesti ada dasar, indikasi, dosis, dan ada monitoring kapan perlu diberhentikan atau tidak. Itu dulu perlu kita sepakati. Jadi sekarang ini sedang banyak penelitian, juga banyak literatur yang mendukung bahwa restrictive fluid management itu lebih baik daripada liberal. Ada beberapa penelitian, yang paling terkenal nih Brandstrap nih tahun 2003 dari Annals Surgical, baru Nisanevic dan Lobo et al. Dari 3 literatur ini hampir semua menyatakan bahwa restriktif atau pembatasan pemberian cairan itu lebih bagus, better outcome dibandingkan dengan liberal. Tapi ada juga penelitian nano benefit, itu karbonat sama MEK. Nanti mungkin rekan-rekan sekalian bisa buka literaturnya, bisa lihat. Ya, kita cerita kristaloid ya. Ini merupakan cairan yang paling biasa digunakan, ya. Paling biasa digunakan, paling mudah didapatkan, dan paling murah juga harganya. Dianggap sebagai cairan strategi awal pada pasien dengan shock hemoragik dan shock septik. Pada pasien luka bakar, pasien dengan cedera kepala, atau pasien yang menjalani plasmaparesis untuk resesi hati. Pemberian kristaloid dalam volume besar secara tepat di atas sampai dengan 5 liter dapat sering menyebabkan edema jaringan. Ya, ini kita ketahui salah satu, kalau kita tahu tanda-tanda kita sudah terlalu banyak memberikan cairan atau disebut dengan fluid overload, salah satu nampak tanda-tanda edema di perifer ya. Jadi pemberian kristaloid ini juga memang harus tepat indikasi dan tahu kita kapan mesti diberhentikan. Waktu parunya lebih kurang 20 sampai dengan 30 menit, kosnya murah, risiko alergi juga minimum. Untuk cairan yang terutama membutuhkan penggantian air adalah dengan lakukan hipotonik. Ya. Jika kehilangan melibatkan air dan elektrolit,
maka biasanya kita pilih yang isotonik. Ya. Jadi kalau ini cuma kehilangan cairan dalam bentuk air saja, tidak elektronnya aman, yaitu bisa kita pilih larutan yang hipotonik. Tapi kalau memang kita duga juga elektrolitnya juga berkurang, ya kita bisa kasih dengan cairan yang isotonik. Kristaloid jenis apa? Nah, tadi kalau kita pemberian dengan NaCl itu hati-hati ya, karena dikaitkan dengan berkurangnya aliran darah ke ginjal dan tingkat asidosis hipokloremik yang lebih tinggi setelah infus volume besar. Infus salin 0,9% adalah penyebab paling umum asidosis hiperkloremik di rumah sakit. Ya, sementara larutan yang balance itu dikaitkan dengan gangguan minimal pH. Jadi memang beberapa penelitian NaCl ini sering menyebabkan asidosis hiperkloremik. Tapi sering masih digunakan, terutama biasanya pada kawan-kawan yang frustasi, misalnya pada dengan DM ya, itu saya lihat masih sering digunakan NaCl 0,9% untuk frustasi. Karena ada beberapa literatur menyatakan bahwa pemberian cairan-cairan yang sedikit lebih rendah osmolaritasnya juga ternyata pada pasien-pasien DM itu ternyata tidak berbeda bermakna dengan pemberian cairan-cairan yang lebih hiper osmolar ya. Nah, kita mesti hafal ini. Kalau ini dianggap sekarang adalah cairan yang paling baik itu adalah cairan yang paling mirip dengan plasma tubuh. Dari mananya? Dari osmolaritasnya, dari komposisi elektrolitnya. Anda bisa lihat di sini, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan, yang plasma tubuh kita 275 sampai dengan 295 miliosmol. Anda lihat yang paling mirip adalah Hartmann's atau ringer laktat atau ringer asetat. Ini yang paling mendekati osmolaritas plasma. Yang kedua, kandungan klorid, kalsium, ya, magnesium, sodium. Nah, saya pikir golongan Hartmann dan ringer laktat yang paling mendekati dibandingkan dengan NaCl. Jadi memang kita memilih cairan yang paling sefisiologis mungkin dengan plasma tubuh. Kalau koloid itu gimana? Kita tahu koloid itu merupakan aktivitas osmotik zat dengan berat molekul tinggi. Ya, cenderung mempertahankan larutan ini secara intravaskuler. Jadi memang dia punya kelebihan dengan berat molekul yang lebih tinggi, lebih besar, dia bisa lebih mempertahankan cairan itu lebih lama bertahan di intravaskuler dibandingkan kristaloid. Ya. Makanya waktu parunya di intravaskuler sekitar 3 sampai dengan 6 jam, membantu mempertahankan tekanan onkotik koloid plasma, tetapi tentu kosnya lebih besar, resiko alerginya juga lebih besar. Ya. Nah, jadi kapan sebenarnya penempatan pemberian koloid yang paling baik? Nah, frustasi cairan pada pasien dengan defisit cairan intravaskuler yang parah, misalnya pada shock hemoragik, sebelum tersedia darah untuk transfusi. Jadi memang kata kuncinya adalah sebelum pemberian darah, sebelum tersedia darah untuk transfusi. Kalau ada darah, langsung kasih darah. Tidak perlu kasih koloid dulu, apa? Tidak perlu. Ya. Frustasi cairan dengan adanya hipoalbuminemia berat atau kondisi yang terkait dengan kehilangan protein yang besar seperti luka bakar. Ya, jadi cairan koloid ini kan kalau kita bagi ada beberapa jenis ya, ada namanya HAS atau hydroxyethyl starch, ada namanya gelatin, ada namanya albumin, ya, ada namanya dextran. Ya. Di antara koloid-koloid tersebut, yang paling suitable, yang paling sekarang sering digunakan untuk resusitasi di awal adalah albumin. Sedangkan untuk pasien-pasien sepsis, HAS sendiri sudah dikeluarkan dari guideline untuk pemberian cairan pada kasus-kasus sepsis. Ya. Jadi biasanya digunakan apabila pada defisit cairan intravaskuler yang parah. Ya. Misalnya pada shock hemoragik, tapi kata kuncinya kalau sudah ada sedia darah, ya diganti dengan darah. Kita sekarang menganut kalau darah itu yang paling bagus adalah darah yang komponen, ya, bukan lagi whole blood. Ini ada beberapa literatur yang terkenal antara perbandingan antara kristaloid dengan koloid, ya, dari Coherent Review. Ini kesimpulannya koloid memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kristaloid. Sedangkan dari SAFE Trial 2018, sebuah randomized trial, mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam mortalitas saat membandingkan albumin plus 0,9 norma salin dibandingkan 0,5 salin. Jadi memang kalau yang di SAFE Trial ini, mereka sudah menggunakan pilihannya untuk koloid ini adalah albumin. Ya.
Disimpulkan bahwa penggunaan cairan resusitasi start base dikaitkan dengan peningkatan mortalitas dan gangguan ginjal. Sementara albumin tidak memberikan perbedaan mortalitas yang signifikan terhadap kristaloid. Ya. Jadi kemarin yang direview tahun 2017 menyatakan bahwa penggunaan hydroxyether atau HES tadi meningkatkan risiko mortalitas dan gangguan ginjal. Karena memang berat molekul dari HES ini cukup besar ya. Nah, makanya dia membuat gangguan ginjal, sedangkan albumin sendiri ternyata tidak memberikan perbedaan mortalitas yang signifikan dibandingkan dengan kristaloid. Ini ada beberapa penelitian lagi, ada SMART Trial 2018 membandingkan antara ini kristaloid ya, balance solution dengan normal salin pada pasien sakit kritis di ICU. Kesimpulannya gangguan ginjal mayor yang merugikan pada dalam 30 hari lebih rendah dengan larutan balance dibandingkan dengan yang normal salin atau NaCl. Sedangkan SALT Trial 2018 membandingkan antara balance kristaloid dengan normal salin pada pasien yang tidak sakit kritis di UGD. Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok ultrasound utama dari hari keluar dari rumah sakit hingga hari kedua. Jadi kalau kita lihat di dua penelitian ini, SMART Trial dan SALT Trial 2018 ini, ada berbeda populasi pasien yang akan dilakukan penelitian. Yang satu adalah pada pasien sakit kritis di ICU, dan yang kedua adalah settingnya di UGD terhadap pasien yang tidak sakit kritis. Ternyata untuk pasien-pasien dengan sakit kritis di ICU, pemberian balance kristal itu ternyata lebih bagus, ya, lebih bagus daripada pemberian normal salin, terutama untuk gangguan ginjal. Sedangkan untuk pasien-pasien yang tidak sakit kritis di UGD, tidak ada perbedaan yang signifikan, baik Anda berikan dia normal salin atau Anda berikan dia dengan balance kristaloid atau balance solution. Setelah kita tahu apa pilihan cairan yang akan kita berikan, pertanyaan kedua adalah berapa banyak cairan harus kita berikan. Kalau kita berbicara mengenai berapa banyak cairan yang harus kita berikan, tentu kita akan berbicara untuk apa cairan itu diberikan. Ya. Tentu secara garis besar, rekan-rekan sekalian, cairan itu digunakan untuk adalah resusitasi, mengganti kehilangan cairan, mencegah dehidrasi. Biasanya disebabkan oleh shock ya, sehingga kalau kita definisikan shock dapat definisikan sebagai kegagalan distribusi umum aliran darah yang mengancam jiwa, yang mengakibatkan kegagalan untuk memberikan dan atau menggunakan oksigen dalam jumlah memadai yang menyebabkan hipoksia jaringan. Ditandai biasanya dengan tanda-tanda hipoperfusi. Ya. Biasanya inilah kenapa paling sering digunakan terapi cairan. Ya, jadi kalau kita secara garis besar kita bagi dua, biasanya pemberian untuk cairan maintenance, kita bisa ada beberapa literatur 40 sampai 50 cc per kilogram per hari, atau untuk replacement. Replacement ini bagi dua, pada kasus-kasus dehidrasi dan yang kedua pada kasus-kasus perdarahan. Ya. Setelah kita tahu ini untuk apa cara kita berikan, apakah sebagai maintenance atau replacement, tentu kita perlu penilaian dan pemantauan. Ini kalau dari NICE guideline, kita memerlukan kemungkinan kebutuhan cairan dan alat pasien dengan apa? Pertama kita mesti lihat riwayat pasien, ada nggak riwayat dia sebelumnya permasalahan alergi, riwayat penggunaan cairan. Yang kedua, pemeriksaan klinis. Ini kita melihat tanda-tanda hipoperfusi pada pasien. Bagaimana nadinya, bagaimana tekan darahnya, bagaimana cardiac time-nya. Yang ketiga apa? Pengobatan saat ini sudah dapat apa terapinya. Baru yang keempat, pemantauan klinis. Anda bisa menggunakan NEWS, grafik keseimbangan cairan atau balance-nya, berat badan pasien. Baru guideline yang ketiga, yang keempat, kelima ini adalah pemeriksaan laboratorium. Darah lengkap, gambaran urium kreatinin, apakah sudah dijumpai tanda-tanda aki atau belum pada pasien. Yang juga paling penting adalah kita mesti menilai status volume dari pasien. Karena menilai status volume membutuhkan faktor invasif yang ya. Kalau kita bicara status volume, tentu dari hemodynamic tree. Hemodynamic tree dari cardiac output merupakan kalian dari volume dengan head, volume ketiga, ada preload, afterload, dan output itu. Kalau kita bicara volume, kita akan berbicara preload. Tapi tentu hubungannya dengan stop volume. Ya, ini banyak perangkat-perangkat monitoring yang invasif untuk mengukurnya. Tapi kita bisa juga menggunakan tanda-tanda tradisional marker ya, misalnya untuk mendeteksi cairan seperti blood pressure, denyut nadi, dan output urin. Laktat umumnya digunakan di UGD sebagai penanda hipoperfusi. Laktat yang tinggi merupakan prediktor independen mortalitas pada pasien yang sakit kritis. Ya, jadi memang laktat ini merupakan salah satu tanda biomarker ada gangguan di tingkat biomolekuler, ya, metabolik. Jadi laktat ini merupakan satu marker untuk kita.
Nah, ini tadi saya jelaskan tadi ya, hemodynamically. Jadi kalau blood pressure itu adalah merupakan pengalian dari cardiac output dikali total peripheral resistance. Cardiac output sendiri ada dua komponen pengaruhnya, yaitu stroke volume dan heart rate. Stroke volume sendiri ada tiga komponen. Recording in progress. Kita ngambil dari WHO yang dinilai apa? Yaitu tentu tetap tanda-tanda hipoperfusi, mental statusnya bagaimana, radial pulsnya bagaimana, matanya bagaimana, kulitnya bagaimana, ada nggak rasa haus. Ya. Sedangkan pada dewasa kita bisa menggunakan kriteria Pierce ya, ada gejala kriteria 3, ringan, sedang, berat. Yang dilihat apa? Yaitu kembali tanda-tanda hipoperfusi. Tutur kulitnya bagaimana, lidahnya bagaimana, matanya bagaimana, ubun-ubun bagaimana, rasa haus, nadi, tensi, urin output. Ya. Nah, kita akan melihat di sini. Tentu kalau Anda membaca kriteria ini, derajat ini, Anda membaca dari yang paling kanan dulu. Ada tidak salah satu dari derajat ini yang dari derajat berat yang terpenuhi? Kalau ada, maka Anda tegakkan dia dengan termasuk dengan dehidrasi berat. Anda kalau tidak dijumpai salah satu kriteria di derajat berat, maka Anda turun ke derajat sedang. Anda bandingkan antara derajat ringan dan sedang. Salah satu komponen saja tercapai di derajat sedang, maka bisa dikatakan dia termasuk derajat sedang dehidrasinya. Nah, ini juga ada gambaran dari kawan-kawan Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia mengenai klasifikasi dehidrasi pada dewasa. Hampir sama juga yang yang akan kita monitoring ada tanda-tanda hiperfokusi, ya, dibagi juga dengan ringan, ya, berat dan ringan sampai sedang, ringan sampai sedang dan berat. Tapi hampir sama, presentasinya lebih kurang 10 atau 9% dari berat badan. Secara umum, tanda-tanda hipoperfusi pada dehidrasi dewasa adalah tanda kelelahan, haus, kulit dan bibir kering, urin gelap atau penurunan urin output, nyeri kepala, kram otot, kepala terasa ringan, pusing, sinkop, hipotensi ortostatik, palpitasi. Nah, ini tadi kita bicara secara dehidrasi. Sekarang bagaimana kalau simptom pada kasus perdarahan? Kita melihat dari kawan-kawan ATLS ini membagi beberapa parameter, menggambarkan dia perdarahan yang mana, apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4 yang severe. Ya. Dengan parameter berapa kehilangan darahnya, berapa heart rate-nya, blood pressure, pulse pressure, respiratory rate, urin output, GCS, dan base deficit juga nampak. Ini dari ATLS yang edisi 2018. Nah, setelah kita melakukan resusitasi pada kasus yang diperlukan resusitasi, kita akan melihat responnya. Tentu responnya dibagi 3, ada namanya rapid respon, ada namanya transient respon, dan juga ada minimal or no respon. Tentu kita harapkan yang paling itu adalah rapid respon. Tapi apakah semua pasien sama selalu mendapatkan rapid respon? Belum tentu. Mungkin dia ada yang mendapatkan transient respon dulu, atau yang no respon. Kemungkinan kalau pada kasus yang didapati minimal atau no respon, kemungkinan kita ada miss antara penentuan derajat perdarahan atau derajat dehidrasi pasien tersebut dengan terapi terhadap derajat tersebut, sehingga tidak nampak atau tidak ada respon setelah kita melakukan resusitasi cairan. Ya. Ini vital sign-nya, ya, estimated blood loss-nya, need for blood atau tidak, blood preparation, need for operative intervention atau tidak, ya, seperti itu. Ini juga dari ATLS 2018. Ya, itu tadi kita bicara kalau cairan sebagai cairan untuk replacement atau resusitasi. Bagaimana dengan maintenance? Ya, kita biasanya paling sering menggunakan rumus Holiday Segar, ya. Dia biasanya dibagi berat badan 0 sampai dengan 10 kilo, 11 sampai dengan 20 kilo, dan di atas 20, ya. Ini ada yang 0 sampai dengan 10, 100 per kilo, ya.
yang 11 sampai 20, 1000 ditambah 50 per kilogram setiap peningkatan di atas 10 kilo, dan yang di atas 20 kilo ada 1500 ditambah 20 per kilogram setiap penambahan di atas 20 kilo berat badannya. Ya, jadi kalau untuk resusitasi atau replacement dibagi dua secara umum, yaitu kasus pendarahan dan kasus dehidrasi. Kalau di kasus pendarahan, tentu Anda berbicara menghitung estimated blood volume-nya. EBF itu untuk orang dewasa kita buat sekitar 70 mili per kilogram berat badan. Ya, 70 mili per kilogram berat badan. Ada beberapa literatur juga membuat 75. Nah, kita hitung berapa blood loss estimation-nya, kehilangannya berapa, baru kita tentukan trauma statusnya termasuk yang mana, apakah kehilangan di bawah 15%, apakah kehilangan 15% dengan 30%, atau 30% dengan 40%, atau di atas 40%. Untuk dehidrasi, Anda akan dihitung termasuk dehidrasi yang mana, apakah yang ringan, sedang, berat, dengan kehilangan berapa persen dari berat badan. Tadi beberapa literatur menunjukkan bahwa kalau kehilangannya di atas 10%, atau di atas 9%, maka dia termasuk dehidrasi berat. Baru kita hitung berapa fluid loss estimation-nya. Bisa menggunakan kriteria Pierce, ya. 3-5% berat badan dehidrasi ringan, 5-8% dehidrasi sedang, 8-10% merupakan dehidrasi berat. Ya, jadi kalau kita katakan rehidrasi atau terapi replacement untuk dehidrasi berat itu kita akan lakukan dengan namanya rehidrasi cepat yang pertama. Biasanya kita berikan 10 sampai dengan 20 cc per kilogram berat badan dan habis dalam 30 menit sampai dengan 1 jam. Baru dilanjutkan dengan rehidrasi lambat. Nah, kalau dengan dehidrasi ringan dan dehidrasi sedang, kita lakukan rehidrasi lambat yang biasanya kita berikan dalam 24 jam. 8 jam pertama dan 16 jam kedua. Misalnya contoh pria 30 tahun, diagnosa peritonitis dengan tubuh jelek, tensi 60 per palpasi, nadi 160 kali per menit, sangat lemah, perfusi, perifer pucat, dingin, basah, akrasenosis, akral, dingin, pucat, basah, RX 36 kali per menit, nafas cuping hidung, kesadaran mulai menurun, berat badan 50 kg. Ya, kalau kita lihat berapa defisitnya, ya kita hitung dia termasuk kelas yang mana. Kalau kita anggap dia memang kehilangannya, kalau kita lihat dari tabel Pierce tadi termasuk dehidrasi berat, ya, maka kita lakukan rehidrasi cepat, ya. Ya, 10% dari berat badan, 10 per 100 dikali 5.000, berat badan 50 kilo dikonversi jadi 50.000. Akhirnya dapat yang perlu dimasukkan adalah sebanyak lebih kurang ya 5.000 cc. Kita lakukan rehidrasi cepat, ya, 20-40 cc per kilogram berat badan dalam setengah sampai dengan 1 jam. Kita lakukan evaluasi hemodinamik. Kalau buruk diulangi lagi 20-40 cc per kilogram berat badan per jam. Sedangkan kalau baik, parameternya apa baik? Tekanan darah di atas 100 mm Hg untuk sistol dan nadi di bawah 100 kali per menit. Dan urin output di atas atau sama dengan 0,5 cc per kilogram berat badan. Bila capai yang baik, maka dilanjutkan dengan rehidrasi lambat yang akan dibagi dalam 24 jam pertama, yaitu 8 jam pertama setengah defisit ditambah maintenance, dan 16 jam kedua setengah defisit ditambah maintenance. Nah, tadi ya, pasien shock atau dehidrasi, defisit 5.000 mili, 5.000 cc, berat 50 kg. Langkah pertama, infus super cepat, ya, diberikan dalam 30 sampai 60 menit. Langkah kedua, infus cepat, sisa tadi ditambah dengan maintenance. Baru langkah ketiga dilanjutkan 16 jam kedua, yang kurangnya berapa dilanjutkan dengan 16 jam kedua. Tentu tetesannya akan makin berkurang karena dia dihabiskan dalam 16 jam. Bagaimana kalau pola kerja penanganan pada shock pendarahan? Penderita datang dengan pendarahan, ya tentu pertama kita lakukan terapi non-farmakologi, yaitu pasang infus jarum kaliber besar, bisa nomor 16G, 18G, ya, sekaligus ambil sampel darah, posisikan pasien posisi shock, ya, ukur tekanan darah, hitung nadi, nilai perfusi, produksi urin, tentukan estimasi jumlah pendarahan berapa, dan kalau perlu minta darah atau persiapan darah. Belum ada darah, ya kita boleh pemberian cairan, diur cepat dengan ringan laktat, ya,
Ya, kalau bisa disesuaikan dengan temperatur tubuh, dihangatkan, ya kita bisa memberikan 10 sampai dengan 20 cc per kilogram berat badan, baru kita evaluasi ulang. Nah, tadi ya, kalau kita hitung, misalnya EBV 70 cc per kilogram berat badan, targetnya tadi tekanan darah di atas 100 mm Hg sistol, dan nadi itu di bawah 100 kali per menit, ya. Berapa yang kita ganti? Jadi kita udah estimasi dulu nih, hilang darahnya berapa? Misalnya lebih kurang 1.000. Lebih kurang 3.000. Kita mau ganti berapa? Kita boleh 2 sampai dengan 4 kali jumlah darah. Mungkin rata-rata kita ambil 3 kali dari jumlah darah. Cara pemberian bagaimana? Dengan cepat. Ya, 20 sampai 40 cc per kilogram berat badan dalam setengah sampai 1 jam. Setelah diulang beberapa kali target tidak tercapai, baru kita boleh memberikan koloid atau transfusi. Tapi bila ada darah, tentu langsung darah. Anda hilangkan tahapan untuk pemberian koloid. Darah yang dianjurkan adalah darah yang komponen, ya. Ada ya. Ya, misalnya untuk kasus pendarahan, penderita pria umur 30 tahun, berat badan 50 kg dengan fraktur femur terbuka kanan, sesak napas, RR 38 kali per menit, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, kesadaran koma. Tentu kalau kita melihat secara garis besar, ini pasti termasuk pendarahan yang kelas 3 atau kelas 4. Pendarahan yang sama dengan 50%, EBV-nya 70 kali 50, 3.500, pendarahan 50%, 50 per 100 dengan 3.500, 1.750 cc, diganti cairan kristaloid tadi ya, bisa diganti dengan 2 sampai 4 kali, darah ngilang, ya kita berikan. Kalau ada perbaikan, kalau tidak ada perbaikan diulangi lagi, kalau baik diberhentikan, kalau buruk diulangi lagi sampai nanti kita ini sebenarnya beberapa literatur terbaru tidak perlu sampai kita ulangi 3. Kita bisa sekali kita langsung evaluasi. Setelah kita pemberian pertama 1.000 langsung dievaluasi. Jadi tidak perlu diulangi 3:1, tidak ada lagi sekarang teratur itu ya. Jadi setiap setelah pemberian kita evaluasi, tidak ada perbaikan, dilanjutkan transfusi atau pemberian koloid dulu. Jadi tidak perlu pengolahan kristaloid sampai dengan 3:1 seperti yang dulu. Nah, sebelumnya tentu kita mesti menilai dulu sebenarnya. Tadi saya bilang di awal, apakah ini memang permasalahannya di pemberian cairan atau preloadnya, atau masalahnya di tempat yang lain? Apakah itu masalahnya di contractility-nya atau di afterload-nya? Nah, biasanya kita lakukan dengan fluid challenge. Ya. Fluid challenge ini bisa digunakan pada pasien yang terpasang CVC maupun pasien yang tidak terpasang CVC. Ya. Merupakan kemampuan untuk meningkatkan stroke volume dan curah jantung sebagai respon terhadap beban preload, disebut dengan responsivitas. Preload dan paling umum didefinisikan sebagai peningkatan 10-15% setelah melakukan fluid challenge. Kerugian utama dari fluid challenge adalah bahwa tes negatif tanpa ada peningkatan curah jantung atau stroke volume, tetapi kita sudah masukkan cairan, maka cairan itu sudah masuk ke dalam pasien. Hal ini sangat penting pada pasien berisiko kelebihan beban cairan, misalnya pada pasien gagal jantung maupun gangguan ginjal. Jadi prinsipnya kita men-challenge pasien ini. Masih respon nggak setelah kita berikan challenge cairan tadi? Misalnya dia pasien terpasang CVC, ya kan? CVC kita ukur masih di bawah 8. Kita melakukan challenge. Ada rumusnya itu 200, 100, 50. Ini tentu kalau Anda lihat di literatur itu berbeda-berbeda, ya. Berbeda, tapi saya lihat diversi perbedaannya itu nggak terlalu berbeda jauh, ya. Anda kasih dia dengan 200, diberikan cairan 200 kristaloid. Anda tunggu setelah 10 menit pemberian. Adakah naik CVC-nya, CPP-nya? Kalau memang naik 5 cm H2O, tentu dia mengatakan masih responsifnya positif. Berarti memang tepat cairan. Tapi bila tidak ada lagi, ditunggu lagi 10 menit, ditengok ada nggak perubahan lagi. Setelah itu baru kita katakan, oh ini masih full responsiveness. Berarti kita bisa memberikan cairan. Tentu ini tidak lepas dari hukumnya Frank Starling Law ya, semakin teregang, ya kan, semakin bagus, tapi pada saat dia flat portion, pada saat itu diberikan lagi regangan itu tidak akan meningkatkan. Jadi pada saat diberikan cairan lagi dia nggak akan berguna lagi cairan itu. Justru jadi membuat overload. Justru jadi dia meningkatkan mortalitas sehingga terjadinya fluid overload pada pasien.
Bisa juga menggunakan PLR ya, ini sebuah fluid challenge yang mandiri, reversible, mungkin merupakan alternatif yang lebih cocok untuk pasien tidak responsif terhadap fluid challenge. PLR memprediksi responsivitas cairan pada pasien yang bernafas spontan dan berventilasi mekanik. Jadi pasien disupinkan, angkat kakinya 45 derajat, supaya dulu diukur berapa MAP-nya, diposisikan, naikkan 45 derajat, diukur lagi ada nggak perbedaan MAP-nya. Tentu itu dianggap menggambarkan adanya perbedaan 10 sampai dengan 15%. Ya. Haruskah kita menilai respon terhadap cairan? Ya, tentu kita harus menilai masih respon tidak. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya lagi pemberian dan justru akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas pasien. Apalagi kita tahu sekarang sudah banyak sekali penelitian mengatakan bahwa fluid overload itu sangat tidak baik, ya, sangat tidak baik untuk pasien-pasien, terutama pada pasien-pasien kritis. Jadi respon terhadap cairan ditentukan oleh kebutuhan oksigen jaringan dan kinerja jantung, bukan volume intravaskuler. Dengan demikian, pasien mungkin hipervolemik dan responsif terhadap cairan, misalnya pasien dengan sepsis pada cairan stasi awal, atau hipovolemik tetapi tidak responsif terhadap cairan, misalnya dehidrasi dengan gangguan fungsi ventrikel. Nah, ini tentunya kan tidak bisa saja modalitasnya dengan cairan, tentu ada perlu modalitas yang lain, misalnya pemberian obat vasopresor atau obat inotropik. Data observasi pada 5.000 pasien UGD yang beragam yang menerima bolus cairan juga menunjukkan bahwa terapi cairan memiliki efek yang sama terbatasnya pada peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di UGD. Ini pada settingan pada penelitian di UGD. Hubungan preload atau cardiac output yang sederhana hukum jantung Frank-Starling tidak menggambarkan perubahan yang nyata karena juga dipengaruhi oleh kontraktilitas, heart rate, tonus pembuluh darah, genetik, dan penyakit yang sudah ada pada pasien sebelumnya. Makanya sebenarnya tadi saya bilang, tentu kita perlu untuk menilai respon pasien terhadap cairan. Jadi beberapa kata kuncinya adalah penting untuk memahami batasan dari apa yang dapat dilakukan oleh pemberian cairan intravena. Pilihan cairan yang sekarang paling populer adalah balance cairan atau larutan balance. Kenapa? Karena dianggap dialah merupakan cairan yang paling fisiologis sesuai dengan plasma tubuh. Kecuali jika ada alasan khusus untuk memilih salin 0,9%, misalnya kekhawatiran seputar edema cerebral atau peningkatan tekanan intrakranial. Karena kita pahami beberapa literatur masih menunjukkan yang menjaga adalah shifting cairan di intrakranial adalah salah satunya adalah osmolaritas. Maka dipilih yang osmolaritas yang lebih tinggi untuk cairan atau pasien-pasien dengan masalah intrakranial. Walaupun di beberapa penelitian terbaru ternyata tidak terlalu berbeda bermakna antara cairan yang osmolaritas lebih tinggi dibandingkan dengan yang osmolaritasnya paling mendekati dengan osmolaritas dari plasma tubuh. Pendekatan pragmatis pada periode awal untuk mengulangi bolus 500 ml tidak ada bukti bahaya. Ini kalau kita melakukan challenge, mengulang-ulang challenge itu juga hati-hati, bisa terjadi fluid overload ya. Gambarnya apa? Yang paling mudah kita lihat adanya edema di perifer. Yang paling mudah apalagi gambar udemnya, udem apaan? Dikaitkan dengan bahaya pada pasien yang tidak sehat secara atau pasien kritis. Penilaian volume stroke atau stroke volume terhadap fluid challenge secara luas digunakan untuk memandu volume cairan pada dalam perawatan kritis. Ya, tetapi memang untuk populasi-populasi pasien UGD masih kurang penelitian sehingga kita kurang tahu apa sih pemberian yang optimal atau paling cocok untuk pemberian pada kasus-kasus pasien di UGD yang sebenarnya tidak kritis ya. Ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat PPT mengenai stasi cairan ini. Ya, saya pikir dari saya cukup sekian. Semoga dapat memberi manfaat. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Dr. Malik. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Antel Muri. Baik, teman-teman, para peserta sekalian, kita masuknya waktu sesi untuk tanya jawab soal resusitasi cairan. Dipersilakan untuk bertanya, boleh di chat di kolom chat ya. Iya, betul. Artinya belum ada yang bertanya, Dok. Kalau begitu saya izin bertanya. Oh, ada nih pertanyaan. Oke. Izin bertanya, Dokter. Pada pasien CKD, apakah untuk resusitasi cairan
sama atau ada perbedaan, dok? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya dokter. Tengok dulu ya, Dokter Malik. Dokter Hari Hidayat. Ya. Jadi bertanya dokter, apakah pada pasien CKD atau ya, baik. Jadi pasien-pasien dengan chronic kidney disease ini kan biasa kita lakukan restriksi cairan ya, restriksi cairan. Tapi sampai berapa banyak, how much restriksinya? Tentu kalau pilihan cairannya kita pilih pada pasien-pasien dengan CKD ini adalah yang cairan yang tidak lebih memperberat fungsi ginjalnya, ya. Tentu kita pilih cairan kristaloid biasanya pilihannya, ya. Kristaloid dengan pembatasan cairan. Kalau kita bicara kristaloid, osmolasnya paling mendekati tubuh dengan komposisi elektrolit yang hampir mendekati tubuh. Tentu pilihannya cairan kristaloid satu, bukan cairan koloid yang molekulnya berat, nah justru dapat memperberat fungsi ginjal. Yang kedua, berapa banyak? Tentu kalau kita bicara berapa banyak, Anda mesti punya balance cairannya. Bukan balance harian, tapi balance kumulatif. Nah, jadi Anda masuk pasien itu datang berapa, Anda sudah hitung dari awal. Berapa sih ini plus minusnya? Jadi kalau untuk pasien-pasien CKD ini, saya anjurkan adalah balance-nya balance 0. In-out sama. Pilihan cairan kristaloid. Dan kita mesti punya data balance kumulatifnya. Bukan balance harian ya. Nah, mungkin itu. Baik, terima kasih, dok. Ini ada 2 pertanyaan lagi, dok, dari Atika Riviani dan Adila Zega. Selamat sore, dok. Bagaimana tips pemberian resusitasi cairan pada pasien CHF? Juga CKD, saya pikir CKD tadi udah ya, untuk menghindari overload cairan. Lalu yang dari Adila Zega, pasien IGD yang mengalami tekanan darah yang rendah, bahkan tidak terdeteksi dan GDS rendah, cairan apa yang bisa jadi pilihan? Karena ketika beberapa kali diberikan cairan, tekanan darah tidak naik juga, apakah ada efek pada ginjal? Nah, misalnya masuk yang pasien CHF dulu ya. Ya, kalau kita bicara pasien CHF, tentu kan kita bicara ini kan pasien dengan beban jantung yang meningkat ya. Tentu pasien-pasien dengan CHF inilah kita bicaranya tadi, kita nilai flow responsiveness-nya dulu nih. Karena ini nggak akan bisa berdiri sendiri dia. Tentu di sini selain pemberian cairan, tetap pilihannya adalah pasti cairan kristaloid. Kristaloid kalau bisa yang balance solution. Itu dikombinasi. Ini permasalahannya di mana selain dia masalahnya di preload misalnya. Kalau saya pasien-pasien dengan CHF tetap dengan balance 0 juga. Dengan balance 0, kita hitung balance kumulatifnya, baru kita combine apakah perlu nggak pemberian vasotropik atau inotropik untuk dikombinasi pemberian ini. Tapi memang kalau kawan-kawan anestesi agak lebih, kalau dalam tanda kutip ya, agak lebih liberal untuk cairan pada pasien CHF daripada kawan-kawan kardiologi. Karena kita kan, kalau kita bicara komponen dari cardiac output tadi kan stroke volume, preload, komponen dari stroke volume kan afterload, preload, contractility kan. Jadi kalau pemberian pada pasien CHF itu yang memang kita anjurkan pasien balance solution dengan balance kumulatif 0, monitornya pakai apa? Ya, CVC misalnya, IVC misalnya. Nah, tentu monitoring yang paling sederhana apa? Balance kumulatifnya, balance hariannya, itu. Tapi prinsipnya, kita tadi saya bilang, pemberian cairan ini nggak bisa lagi. Kalau dulu kan, kita kan lebih jor-joran. Ya, kita guyur aja, udah belakangan. Sekarang nggak. Anda, kalau memang memberikan cairan, Anda mesti juga bisa mengeluarkannya. Mengeluarkan kan banyak nih modalitasnya, farmakologi atau non-farmakologi. Kalau farmakologi, Anda bisa menggunakan misalnya lasis stress test, masih respon nggak? Nggak respon, Anda mesti pakai alat yang lain, modalitas yang lain, ekstrakorporeal yang lain, misalnya CRRT, ya kan, salah satunya. Mungkin itu yang untuk CHF. Satu lagi ya, Dr. Mali ya? Ada satu lagi, dok. Jadi pasien IGD mengalami tekanan darah yang rendah, bahkan tidak terdeteksi dan GDS yang rendah. Cairan apa yang bisa jadi pilihan jika beberapa kali diberikan cairan tekanan darah tidak naik juga? Dan apakah ada efeknya pada ginjal? Jadi kalau pasien datang di IGD, kita katakan dia ke posisi shock. Dia kondisi shock. Tentu yang pertama adalah posisi shock. Pilihan pertama untuk posisi shock adalah cairan kristaloid. Ya, kalau memang ada yang balance solution, Anda kasihlah 10-20 cc per kilogram berat badan. Kalau permasalahan sekaligus pada saat itu kan kalau balance solution itu semuanya elektrolit juga ada.
apanya juga ada. Maaf ini ya, untuk kalorinya juga ada. Saya lupa isinya, apakah sorbitol, tapi tetap ada kalorinya. Walaupun memang nggak sebanyak dextrose 3% misalnya. Jadi tetap pilihan pertama adalah cairan kristaloid. Anda posisikan pasien shock, pasang IC kateter abokat besar, ya kalau bisa nomor 16, pasang di vena-vena sentral, mau di femoralis, mau di juguler, Anda kasih 10-20 cc per kilo berat badan, cairan kristaloid yang balance solution. Anda cek KGD, kalau memang KGD rendah ya Anda boleh masukkan juga dipasang 2 jalur, satu lagi untuk dextrose-nya. Kalau cerita dari ginjalnya itu kalau gara-gara pemberian tadi menyebabkan ginjal terganggu nggak akan membuat terganggu, tetapi permasalahannya kalau memang pasien itu datang dengan permasalahan ginjal atau permasalahan DM, ya kan kalau DM ini kan target organnya banyak yang rusak, bisa diabetes nefropati, banyak kan ya itu gitu. Awalnya kan datang itu pasien shock ya tentu first line-nya itu ADC dan cairan kan di situ, itu dulu prinsip utamanya, baru nanti definitif terapinya. Kalau cerita ginjal, tapi kalau tadi datang KGD nggak terlalu ya, kasih cairan tetap, balance solution di situ ada juga kalorinya, sorbitol. Tapi kalau memang datanya sangat low, ya Anda boleh pasang lagi satu lagi dextrose 3%. Mungkin seperti itu, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Andrianuri. Teman-teman, kita ada bisa satu pertanyaan lagi, mungkin masih bisa 1-2 pertanyaan. Kalau belum ada, saya boleh yang bertanya, Dok, izin Dok. Ya, silakan. Dok, ada nggak kontraindikasi untuk penggunaan? Kan biasanya paling sering itu dipakai cairan NaCl 0,9% touring gelak sebagai cairan untuk resusitasi. Ada nggak kontraindikasi penggunaan cairan tersebut? Kalau dikatakan kontraindikasi absolut tidak ada. Ini kan ada bahasa kontraindikasi absolut. Kalau kontraindikasi absolut tidak ada. Tetapi beberapa kali literatur penelitian, kalau Anda menggunakan NaCl 0,9% itu terlalu banyak, dia bisa menyebabkan tadi hiperkloremik. Akhirnya shift dia cairan itu. Kan kalau kita lihat pH itu kan ada kan pelepasan unloading sama loading pHb itu kan. Jadi dia semakin karena pemberian NaCl tadi hiperkloremik, jadi terjadi acidosis metabolik. Walaupun sebenarnya acidosis itu kan sign ya. Tapi kalau tadi ditanya Malik, ada nggak Dokter Malik bilang kontraindikasi absolut? Nggak ada NaCl. Tapi penelitian itu di acidosis hiperkloremik itu sering dijumpai. Dan itu kalau kita nanti Anda bicara pH, Stewart approach, SFID difference-nya itu jadi nggak bagus dia. Tapi kalau kontraindikasi absolut nggak ada. Jadi kalau memang saya lihat kawan-kawan internal pun kan masih pakai itu. Kalau untuk KAD, dia masih pakai NaCl. Tapi udah ada juga literatur menunjukkan ternyata nggak berbeda bermakna dengan kita menggunakan misal RL atau ringer asering. Satu. Yang kedua, misalnya pasien-pasien dengan tadi masalah intrakranial, biasanya kan dipakai tuh NaCl 0,9% atau dipakai ini satu lagi apa? Saya lupa. Satu lagi itu yang osmotisnya agak lebih tinggi karena menurut beberapa literatur yang lama itu kan kalau shift cairan di intrakranial itu yang kalau kita di perifer kan oncotic. Jadi kan oncotic pressure yang paling penting, sedangkan di intrakranial di osmolaritas, maka dipilih cairannya osmolaritasnya lebih tinggi, makanya NaCl pilihannya. Baru satu lagi apa ya, yang osmolaritas lebih tinggi, yang 310, lupa. Kalau RL, ringer asering itu kan semua sekitar 270-an, ya hampir sama dengan plasma tubuh. Mungkin itu Dokter Malik. Ini ada Dokter Yani udah habis. Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih atas sharing ilmunya tadi Dok. Ya, terima kasih Dokter Malik. Sesi selanjutnya, terima kasih Dok. Kita, baik teman-teman peserta, kita akan masuk ke sesi materi berikutnya, yaitu materi kardioversi dan defibrilasi. Saya akan memperkenalkan pembicara kita selanjutnya. Dr. Ahmad Handayani, Magister Kedokteran Kardiologi SPGP, pendidikan Bachelor Degree in Medicine di UMSU tahun 2004 sampai tahun 2008, lalu Medical Doctor di Universitas Sumatera Utara tahun 2008 sampai 2010, dan sebagai kardiologis di
Cardiologist Master in Clinical Medicine di Universitas Sumatera Utara tahun 2012-2017. Profesi sebagai Kepala Divisi Kardiologi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018 sampai saat ini, sebagai dokter kardiologi di Mitra Medica, Rumah Sakit Mitra Medica Medan, lalu sebagai observer di Elektrofisiologi Service di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik tahun 2021 sampai sekarang. Organisasi bergabung di Indonesian Heart Association cabang Medan sebagai anggota informasi, lalu sebagai pernah menjadi ketua MERSI Medical Emergency Rescue Committee cabang Medan, lalu sebagai Chief Foundation di Medical Emergency Rescue cabang Medan. Baik, untuk selanjutnya kepada Dr. Ahmad Handayani, dipersilakan dok. Terima kasih atas introduksinya Dr. Malik yang sangat berlebihan. Terima kasih pada para peserta, khususnya kepada panitia Dr. Podri atas undangannya kepada saya. Apakah suara saya terdengar, Dr. Malik? Ya, terdengar jelas dok. Ya, terima kasih khususnya pada di wilayah dan Dr. Podri yang mengundang saya sebagai pembicara pada sore hari ini. Materi saya simpel saja, sesuatu yang menjadi bagian dari tata laksana bantuan hidup dasar yang sehari-hari kita lakukan. Saya berencana menyampaikan materi ini kurang lebih dalam 30 menit saja, dan nanti apabila ada pertanyaan, tentu saya sangat senang apabila bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, akan saya ambil sedikit waktu untuk mempelajari pertanyaannya. Baik, kardioversi dan defibrilasi ini teman-teman semua adalah bagian dari chain of survival, adalah bagian dari bantuan hidup dasar yang harus kita lakukan kepada pasien. Di mana kita ketahui bahwa AED ataupun defib ini menjadi bagian dari rantai keselamatan. Kalau di in-hospital cardiac arrest, maka dia menjadi bagian sesudah high quality CPR. Kita langsung tempel monitor, kalau iramanya VT dan VF, maka kita lakukan defib. Dan ini akan sangat life-saving, khususnya pada kasus-kasus yang disebabkan oleh kasus kardiovaskular, apakah simptom koroner akut, gagal jantung, dan sebagainya. Dan juga kepada yang out of hospital. Banyak sekali penelitian yang sudah mengestablish bahwa adanya AED akan sangat mempengaruhi kualitas ataupun keberlangsungan hidup para pasien-pasien henti jantung di out of hospital. Sebagai bagian dari algoritma, mungkin ini tentunya pasti tadi pagi sudah dijelaskan bahwa sesudah kita start CPR, begitu AED ini muncul, ini saya tidak ulang lagi ya, cek kesadaran, cek respon dan sebagainya, cek nadi, kemudian kita start CPR, AED-nya datang, kita langsung cek rhythm apakah shockable atau tidak shockable. Kalau dia shockable, tentu AED akan memberikan shock dan kita akan meneruskan CPR. Tapi itu memang masih jauh ya, karena ketersediaan AED juga masih sangat terbatas. Nah, saya ingin meng-highlight slide saya, tidak banyak, hanya 6 atau 5 slide di sini. Jadi begitu kita semua, teman-teman semua sekalian, kita sudah memulai CPR, kita sudah menempelkan monitor, apakah monitor yang untuk pasien atau monitor di defib-nya, maka kita akan melihat apakah irama pasien tersebut shockable atau tidak. Apa itu shockable? Iramanya adalah ventricular fibrilasi ataupun pulseless ventricular tachycardia. Yang mana kalau VT dia teratur ya, kalau VF dia kalau VF dia tidak teratur, kalau VT dia teratur. Apabila ini terjadi, maka kita langsung memberikan shock kepada pasien. Dilanjutkan dengan CPR dan sambil kita mencari IV line. Kemudian kalau pasiennya masih iramanya shockable, VT ataupun pulseless VT atau VF, maka kita berikan shock yang kedua dan kemudian kita lakukan pemberian epinefrin ya 1 mg setiap 3-5 menit dan di sini
kita sudah mempertimbangkan pemasangan advance airway seperti ETT. Apabila kemudian pada ketiga kalinya kita cek rhythm ternyata dia masih shockable, kita memberikan shock lagi, dan di langkah berikutnya kita memberikan amiodaron. Dosisnya ada tertera di sini, 300 mg bolus pertama dan 150 mg bolus berikutnya hingga dosis maksimal 2,2 mg. Atau kita bisa memberikan lidocaine dengan dosis 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan. Dengan dosis yang kedua tentu lebih rendah dengan dosis maksimal 3 mg per kilogram berat badan. Sambil di sini kita mencari treat reversible cause yaitu 5H dan 5T, hypovolemia, hypoxia, hydrogen ion acidosis, hipohiperkalemi, hipotermia, tension pneumothorax, tamponade toxins, trombosis pulmonal, dan trombosis koroner. Jadi di sini peran-peran pemeriksaan penunjang sangat penting, ABDA, kemudian saturasi, kemudian elektrolit, kemudian fototoraks, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, apakah di dimer untuk trombosis dan sebagainya. Kemudian kita ketika ini masih berlangsung shock dan sudah kita berikan amiodaron, kita akan berputar lagi siklusnya ke sini. Jadi kita akan masuk lagi ke ritme yang shockable, yes, kita akan shock lagi, diberikan epinefrin, dipertimbangkan untuk advance airway, sudah tadi, epinefrin, shock lagi, CPR 2 menit, berikan amiodaron, dan seterusnya berputar, hingga pasiennya apakah dia menjadi ROSC atau meninggal dunia. Itu yang akan kita lakukan, ini kira-kira, selain dari itu tadi algoritma yang dilakukan pada pasien dengan henti jantung. Sementara ketika kita menggunakan alat defibrilasi atau alat kejut listrik itu ada dua pilihan. Selain dari defibrilasi yang tadi kita lakukan, kita juga kadang-kadang melakukan yang namanya kardioversi. Apa itu kardioversi? Kita berikan pada pasien dengan takikardi dengan kondisi yang tidak stabil. Ada 5 tanda tidak stabil, yaitu hipotensi, gangguan mental, kesadaran yang menurun, tanda-tanda shock, akral dingin, CRT-nya kurang dari 2 detik, ischemic chest discomfort, nyeri dada, iskemia, dan gagal jantung akut. Kalau iya, maka kita lakukan synchronized cardioversion dengan dosis seperti ini. Kalau nero reguler 50 sampai 100 joule, kalau nero irregular, berarti ini yang pertama SPT ya, nero reguler. Tentu semua para dokter sekalian sini saya yakin sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya, saya tidak mengulang terlalu banyak dengan waktu yang tersedia. Kalau nero irregular ini suatu AF, kalau alat kita bifasik 120 sampai 200, kalau alat kita monofasik 200. Kalau sejawat sekalian nggak tahu alatnya monofasik atau bifasik, coba tingkatkan energinya sampai ke maksimal. Kalau 360 maka itu monofasik alatnya. Kalau hanya berhenti di 200 maka itu alat bifasik. Itu tips sederhananya. Kalau kemudian kita masuk ke VT, maka dia kalau reguler itu adalah VT dengan nadi, maka kita berikan 100 joule dan bisa dinaikkan 50 joule apabila tidak berhasil. Sedangkan kalau wide irregular hampir pasti ini sudah tidak stabil, ini dosisnya dosis defibrilasi. Ini yang saya sampaikan, kemudian saya akan sharing video Dr. Malik ya, sedikit video, kemudian saya pikir lebih banyak ke tanya jawab nanti. Nah ini dosis-dosis yang diberikan, kalau SVT 50-100, kalau AF 120-200, kalau VT 100. Jadi hafalannya mungkin cuma 3. Kalau SVT 50-100, teman sejawat sekalian. Kalau VT 100, kalau AF 120-200. Biasanya ini semua diajarkan di ACLS. Baik, izinkan saya share screen tentang oke, saya stop screen dulu. Ya, ini mungkin Dr. Malik nanti tolong konfirmasi apakah suaranya terdengar ya. Baik, Dok. Terdengar, Dok? Ya, terdengar, Dok. Ya, kita nyalakan alatnya.
Nah, kalau ini kan kita bisa lihat nih, ada 360, berarti itu monofasik. Kita cek irama, tempelkan monitor. Ya, seperti ini. Kita lihat ada gambaran ventricular fibrilasi. Kita pilih dosis. Kita siapkan pedal. Kita berikan gel dan tekan tombol charging. Ya, seperti ini. Nah, taruh jelinya, kemudian charging. Ya. Ya, posisikan pedal, ada satu di sternum dan ada satu di apex. Sip, seperti ini, jangan lupa. Stop NJP. Iya, berikan aba-aba. I'm clear, you are clear, everybody's clear. I'm clear, you're clear, everybody clear. Mata ke monitor. Lanjutkan NJP. Oke, lanjut RJP 2 menit atau 5 siklus. Kiri. Oke, charging. Oke, stop NJP. I'm clear, you're clear, everybody clear. Clear. Mata ke monitor. Shock. Lanjutkan NJP. Iya, itu gambaran yang tentang defibrilasinya. Berikutnya saya akan tampilkan video tentang kardioversi. Jadi bedanya teman sejawat sekalian, kalau dia defibrilasi dosisnya tinggi dan kita tidak spesifik gitu. Jadi pada saat kita berikan kejut listrik, maka energinya akan langsung masuk. Dia tidak memandang gelombang EKG. Sedangkan kalau kardioversi, kita akan memasukkan pada saat gelombang R, puncak. Kan kalau EKG itu ada P, Q, R, S, di puncak R-nya itu dia akan masuk. Baik, ini akan saya share screen. Ya, apakah terdengar suaranya, Dr. Malik? Ya, terdengar, Dok. Ya. Kardioversi tersinkronasi adalah hantaran kejut yang bersamaan dengan kompleks QRS dengan tujuan menghindari hantaran kejut selama masa refraktor. Kalau kita masuk ke gelombang T, justru kita akan menyebabkan fibrilasi berikut. Jadi kita masuk ke gelombang puncak R. Indikasinya seperti saya sebutkan tadi, takiaritmia yang tidak stabil dengan 5 kondisi. Ini dia 5 kondisinya, bisa diingat-ingat bagi kita semua: hipotensi, penurunan kesadaran, tanda shock, nyeri dada iskemik, dan gagal jantung akut. Ini prosedurnya. Inform concern pada keluarga. Tujuan mengembalikan irama sinus, komplikasi luka bakar sampai henti jantung. Premedikasi bisa diberikan midazolam 0,05 sampai 0,1 atau propofol. Pastikan pasien sudah dalam sedasi, karena kalau dia pegang kita, dia akan menghantarkan listrik ke sini. Ya, monitor akan melakukan cek irama, pilih dosis yang sesuai. Kalau sempit teratur, SVT 50-100, sempit tidak teratur, AF 120-200. Tekan tombol sinkronisasi, letakkan gel di pedal, charging,